Biasa kami dari PTF Family Ministry oleh perkenanan Tuhan boleh ada di tempat ini menjumpai ibu bapak saudara sekalian yang ada di emperan-emperan jalan, yang ada di toko, yang ada di tempat di mana saudara berada, yang bisa menjangkau suara saya. Saya ingin menyampaikan kabar baik, berita baik kepada saudara, bahwa Yesus mengasihi saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kami hari ini mau mendoakan ibu bapak saudara sekalian, mau membawa saudara dengan tidak dipaksa. Saudara-saudara, tentu momentum ini hanya beberapa jam. Saya ingin menyuarakan kabar baik. Saudara, apapun yang saudara sedang hadapi hari ini, mungkin dagangan saudara sementara sepi karena kurang pembeli, atau mungkin toko saudara mungkin kurang, atau mungkin dagangan saudara sementara bergumul karena mungkin kekurangan modal. Tapi izinkan saya sebagai hamba Tuhan ingin memberitahukan kepada saudara bahwa harta dunia itu hanya sementara. Kekayaan yang saudara punya, berapa banyak pun yang saudara punya, itu terbatas. Ketika hidup saudara diambil oleh yang kuasa, maka saudara tidak bisa membawa satupun harta itu ke akhirat. Itu sebabnya persiapkan hidupmu, persiapkanlah kehidupan saudara untuk menyambut perkenanan Tuhan pada saat ini. Haleluya. Saya ingin memulainya dengan satu ayat dalam firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Ayat itu, saudara-saudara, tentu kita sekalian yang hadir, bahkan bapak ibu saudara yang ada di tempat ini sudah menghafal ayat itu. Kita baca sama-sama, tidak perlu pakai mic saudara. Kalau saudara mau berhadir baca dari tempat saudara, ada satu orang yang bisa bantu sama-sama. Baca sama-sama Matius 11 ayat 28. Oke, sama-sama. Coba baca. Marilah kepadaku hai kamu yang berbeban berat dan berhenti lesu, aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Haleluya. Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ini perkataan Yesus. Kenapa dia berani mengucapkan perkataan itu? Cuma Yesus yang sanggup untuk memulihkan hidup manusia. Kenapa? Karena dia Tuhan, karena dia Allah, karena dia juru selamat satu-satunya di dunia ini, dan tidak ada Allah yang lain selain Yesus. Saya ingin menawarkan jalan satu-satunya keselamatan bagi bapak ibu sekalian. Sebelum waktu berakhir, selagi masih ada kesempatan, saudara-saudara, Yesus itu bukan hanya untuk orang Kristen bapak ibu. Yesus itu bukan hanya untuk agama tertentu. Yesus itu bukan hanya untuk satu keyakinan tertentu, tidak. Sekarang ada banyak orang yang dulunya tidak tahu, yang dulunya tidak percaya Yesus, kenal Isa Al-Masih. Dialah Rohullah Kalimatullah, dialah Isa Al-Masih, dialah yang Imam Mahdi yang akan datang untuk menghakimi dan menyelamatkan bapak ibu saudara sekalian. Itu sebabnya bapak ibu saudara sekalian, Yesus tidak membawa agama. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang ajaib, dia luar biasa. Dia sudah membuktikan kealahannya. Kalau
Bapak Ibu Saudara berkata dia manusia, kenapa dia bangkit? Dia Tuhan. Dia yang membangkitkan Lazarus. Sudah beberapa hari dikubur. Yesus kepada Lazarus, Lazarus bangkit. Sedangkan orang yang sudah mati dibangkitkan oleh Yesus. Apalagi hanya persoalan saudara, apalagi hanya pergumulan saudara, apalagi hanya sakit penyakit saudara, itu kecil bagi Yesus. Dia sanggup, dia mampu, dia dapat menolong saudara. Yang penting saudara buka hati untuk dia. Haleluya. Kata marilah ini Bapak Ibu Saudara, dia mau bertukar. Beban saudara-saudara datang dan serahkan kepada Yesus hari ini, dan dia akan memberikan kelegaan kepada saudara. Amin. Saudara mau kelegaan? Amin. Saudara mau kelepasan? Mau. Saudara mau kesembuhan? Yes. Haleluya. Saudara mau berkat? Amin. Mungkin ada di antara kita saudara yang hadir yang mendengar ini sudah terikat lama dengan sakit penyakit tidak sembuh-sembuh, terikat dengan beban yang banyak masalah Bapak Ibu Saudara. Sekarang ini pergumulan itu luar biasa. Ya, berdagang, berbisnis, pengusaha, semua berteriak. Punya memang lagi susah. Sudah. Banyak pergumulan, banyak masalah. Apalagi masalah ekonomi, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada. Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Terjadi cekcok, persoalan dalam rumah tangga, akhirnya ujung-ujungnya bercerai karena ekonomi. Saudara-saudara, tapi saya ingin mengatakan kepada kita semua pada hari ini, sejauh mana suara saya didengar oleh Bapak Ibu Saudara, saya mau menawarkan solusi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari terima Yesus, mari percaya kepada Yesus sebelum terlambat. Dia satu-satunya Tuhan, dia satu-satunya penolong, dia satu-satunya penyembuh, dia satu-satunya tabib, dia segala tabib, dokter, dia segala dokter. Haleluya. Dan dia membuktikan hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Satu kali dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ketika Paulus diizinkan oleh Allah untuk ada dalam penjara di Filipi. Saudara-saudara, waktu dia masuk situ bukan karena dia nyolong. Saya setuju dengan Bapak Pendeta Gunung tadi. Beliau masuk penjara waktu yang dulu itu bukan karena pidana atau karena kejahatan, saudara-saudara. Ya, Paulus ini dia masuk penjara karena memberitakan ini. Jadi orang bisa lapor kepada, waduh, ini Bapak Pendeta Stek beritakan keyakinan mampu, kuasanya tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah dari hari ini, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia sanggup, dia mampu untuk menyelesaikan. Seketika itu Paulus dia sedang memuji menyembah Tuhan. Ada tengah malam Bapak Ibu Saudara, dan dia luar biasa di dalam pujian Kisah pasal 16 ayat 30, 31, 32, 33 sampai 34 dijelaskan sekali di sana Bapak Saudara, secara detail, saudara-saudara. Paulus dan Silas kemudian bersuara, kami masih ada di sini, Bapak kolong penjara, kami tidak kemana-mana, saudara-saudara. Sampai akhirnya satu ketika dia berlari kepada Paulus, lalu dia berkata begini, Tuhan, apa? Walaupun ada isu-isu, Bapak Ibu Saudara, orang Nado ini kan nanti ada sesuatu baru takut Tuhan, baru cari gereja, baru cari hamba Tuhan. Doakan, oh banyak pergumulan, tapi kalau senang-senang, doa acu-acu dengan gereja, tidak mau ke ibadah, tidak mau ke kolom, tidak mau pelayanan. Kesempatan engkau bisa bertobat, engkau bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Amin. Oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saudara mau dipulihkan Tuhan Yesus hari ini. Usaha saudara, dagangan saudara, apa yang hadir pada hari ini untuk memberkati
sekarang tinggal di tempat itu. Berjalan. Sebabnya Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, mari datang kepada Tuhan, ambil keputusan, ambil komitmenmu kepada Tuhan, saudara itu. Haleluya. Kekristenan saat ini kalau saya masih, itulah rohullah kalimatullah. Inti Maryam, bulan yang dijanjikan itu Yesus Kristus, saudara kesentuhan. Jadi kalau saudara percaya Yesus, saudara akan mendapatkan anugerah pengampunan, saudara akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Dan saya percaya waktu kami tidak banyak, tapi ini adalah momentum. Ini adalah bagi ibu bapak saudara sekalian, sementara ketika tim kami datang untuk menghampiri bapak ibu saudara sekalian, izinkan kami mau berkata bahwa kami mengasihi dari Bolmong, ada dari Minahasa, ada dari mana-mana, saudara-saudara. Mau mendoakan saudara, mau mengasihi saudara, mau membimbing saudara sehat, saudara tetap ada dalam kekuatan Tuhan. Rezeki saudara, berkat saudara mengalir lancar. Hiduplah sesuai dengan kebenaran. Ya, jangan melakukan dosa. Ya, kalau saudara istri satu, jangan cari lagi orang istri. Ya, korupsi karyawan-karyawan. Kalau engkau sedang dipercayakan oleh majikanmu, jangan korupsi uang majikanmu. Itu kepercayaan yang luar biasa. Kalau engkau bekerja sudah puluhan tahun, lalu majikanmu percaya dan dia mempercayakan banyak kekayaannya kepada saudara, jangan saudara korupsi. Kalau kita bilang orang korupsi akan mati, saudara-saudara, kalau tidak bertobat. Kalian kepada Tuhan, atau mungkin engkau belum percaya Yesus, jangan korupsi. Karena korupsi itu adalah kejahatan, itu dosa, saudara-saudara. Jadilah pegawai negeri, jadilah ASN yang takut kepada Tuhan, jadilah karyawati. Ini apa ini dia? Ya, saya tahu ada banyak orang Kristen di sini, ada banyak orang-orang yang sudah percaya Yesus di sini. Tapi tidak menjamin kalau engkau hanya percaya Yesus. Bagi engkau yang sudah lama terima Yesus, tapi kalau hidup imanmu juru selamat, dialah tabib di atas segalanya. Kalau engkau percaya di dalam hatimu, di dalam hati saudara, engkau ada mungkin dengar ada orang-orang di bangunan, di lantai-lantai atas ini, saudara, yang masih menjangkau suara kami. Saudara buka hati saudara, saudara terima Yesus di hati saudara, saudara akan menerima keselamatan kekal. Haleluya. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di kendaraan, saya berdoa supaya saudara disertai Tuhan dan saudara sampai tiba di tujuan dengan selamat. Beraktivitaslah dengan baik, bekerjalah dengan jujur, jangan hidup tidak jujur. Haleluya. Ya, bekerjalah dengan jujur, saudara-saudara. Semua agama mengajarkan kita untuk jujur. Ya,